keluarnya darah dari pintu kamar mandi. Dia semakin panik dong, dia terus menggedor pintu kamar mandi itu sampai akhirnya Oke, kenapa aku bahas video ini? Aku bahas cerita ini? Karena banyak pembahasan atau berita-berita tentang Isabella Guzman ini viral. Makanya, padahal itu kejadian udah lama ya, sekitar 2013. Tapi dibahas lagi dan banyak yang membahasnya. Dan pada saat itu usia Isabella Guzman itu sekitar 18. Jadi sekarang 25 tahun. Oke, jadi aku mau bahas sedikit tentang Isabella Guzman ini. Jadi dia adalah anak atau putri dari Robert Guzman, ayahnya dan ibunya yaitu Yu Min Hoi. Jadi mereka itu adalah keluarga yang harmonis. Oke, jadi pada saat itu keluarga itu mungkin ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, makanya terjadilah perceraian. Dan pada saat itu hak asuh atau Isabella Guzman ini berada di tangan ibunya yaitu Yu Min Hoi. Jadinya Isabella Guzman ini ikut dengan ibunya, dan tidak lama kemudian ibunya ini menikah lagi dengan seorang lelaki yang bernama Rian Hoi. Jadinya mereka hidup bersama, dan pada saat itu mulai sikap Isabella Guzman yang seperti tidak baik kepada ibunya, kayak dia pernah menendang, bahkan ya berkata-kata kasar gitulah kalau ibunya memberikan nasihat ke banyak banget atau tindakan atau perlakuan Isabella ini yang tidak mengenakan, yang membuat ibunya ini tidak baik, pokoknya perlakuan yang nggak baik lah. Tapi ibunya sebagai ibu juga pasti nggak mau lah yang ke anaknya itu yang nggak, pokoknya yang inginnya yang terbaik lah kan, inginnya yang terbaik. Jadi walaupun dia dapat perlakuan kasar dari Isabella, tapi dia juga tetap bersikap baik, memberikan yang terbaik kepada Isabella Guzman ini. Dan pada saat itu terjadi pertengkaran yang benar-benar besar antara ibu dengan Isabella Guzman ini. Dia memberikan ancaman lewat email pada ibunya, yang pada saat itu ibunya sedang bekerja, atau pada saat itu dia ingin pulang, tapi mendapatkan pesan itu ibunya Isabella Guzman takut. Ya jelas siapa yang nggak takut tiba-tiba dapat pesan yang isinya ancaman. Mendengar atau mendapatkan pesan itu, ibu Isabella Guzman ini menelepon polisi untuk sekedar memberikan nasihat kepada Isabella Guzman agar emosinya mereda. Namun setelah polisi datang ke rumahnya, dia menasehati Isabella Guzman ini, dan apa yang reaksi Isabella Guzman? Dia hanya diam saja, atau dia bahkan tidak memperdulikan polisi itu. Beberapa saat kemudian polisi itu akhirnya pergi dan meminta untuk ibunya Isabella Guzman ini kembali ke rumah. Tidak selesai di situ saja, ibunya Isabella Guzman masih kepikiran lah ya, masih panik juga. Makanya dia telepon mantan suaminya itu Robert Guzman untuk menasehati Isabella. Dan benar saja, ayah dari Isabella Guzman ini dia pulang ke rumahnya dan menasehati, memberikan pengertian lah kepada Isabella Guzman. Setelah selesai menasehati, akhirnya ayahnya Isabella Guzman ini pulang dan meminta lagi ibunya untuk kembali ke rumah. Nah, pada saat itu ibu dari Isabella Guzman ini atau Yu Min Hoi ini dia pulang, dan pada saat itu sekitar jam 9.30 atau setengah 10 dia naik ke atas untuk mandi. Pada saat itu ayah tiri Isabella atau Rian Hoi itu dia sedang makan malam di bawah. Dan apa yang terjadi? Tidak lama kemudian ayahnya Isabella ini, Rian Hoi, dia mendengar suara-suara seperti dentuman gitu yang keras, dan dia segera naik ke atas untuk memastikan atau melihat kondisi apa yang terjadi.
Dan pada saat ayahnya Isabella Guzman ini ingin membuka pintu, ternyata pintunya itu kekunci atau dikunci oleh Isabella. Dia hanya mendengar suara-suara kayak pukulan-pukulan keras gitulah. Tapi yang buat ayahnya Isabella lebih panik ini adalah keluarnya darah dari pintu kamar mandi. Dia semakin panik dong. Dia terus menggedor pintu kamar mandi itu sampai akhirnya Isabella keluar dengan tatapan ke depan. Dia membawa pisau yang dia buat lakuin itu, sengeri itu, dan dia pergi aja. Dan ayahnya hanya bisa melihat jasad ibunya yang tergeletak di kamar mandi itu. Dan pada saat itu juga Isabella Guzman ini pergi melarikan diri, dan ayahnya segera menelpon polisi untuk menindaklanjutin kasus ini. Jadi pada saat itu Isabella sempat pergi ke minimarket untuk membersihkan semua kotoran-kotoran darah yang ada di badannya itu, dan pelayannya itu pun seorang cowok. Jadinya dia mengaku ke cowok itu bahwa dia itu diperkosa oleh orang. Jadinya darah itu semua hasil perkosaan. Tapi apa yang terjadi, dan dengan kecantikan Isabella Guzman ini mungkin ya, karena emang bener-bener cantik, dia pun percaya dengan Isabella Guzman dan membiarkan Isabella Guzman ini mencuci rambutnya yang penuh darah dan mengganti pakaiannya. Dan Isabella Guzman pun meminta kepada sang penjaga minimarket ini untuk tidak melaporkan ke polisi. Harusnya di sini sudah curiga kan ya, mengapa orang pemerkosaan kenapa nggak mau dilaporin ke polisi gitu ya. Setelah sekian jam atau sekitar 16 jam, akhirnya Isabella ini ditangkap oleh kepolisian membunuh ibunya. Tapi kenapa dia nggak merasain bersalah atau bahkan takut gitu? Nggak. Dia akhirnya disidang, dan pada saat sidang itu dia pun malah seperti tertawa, dan dia beberapa kali menengok ke arah kamera, dan pada saat itu dia seperti kayak jangan nangis gitu, terus senyum. Tapi kadang-kadang dia juga seperti merenung, sedih atau gimana gitu. Coba kita lihat videonya di berikut ini.
Oke, jadi setelah sidang itu akhirnya Isabella Gusman dinyatakan tidak bersalah karena dia diperiksa oleh dokter dan dia mengalami kelainan jiwa atau mungkin gangguan jiwa gitu ya. Jadinya dia tidak dipenjara atau dia tidak dinyatakan salah dan dia dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Gitu, atau dokter yang mendampingi dia itu yaitu dokter Richard Pond. Dr. Richard Pond mengatakan bahwa Isabella Gusman ini didiagnosis menderita skizofrenia paranoid, yaitu kayak sedikit halusinasi kayak gitu. Jadinya pada saat tidak sering lah, sesekali dia melihat langit-langit dinding, langit-langit atap ini, dan dia kadang bercerita atau seperti ngobrol dengan orang lain gitu, padahal itu juga nggak ada siapa-siapa. Dan menurut pengakuan dia itu tidak membunuh ibunya, dan apalagi yang membuat mengejutkan, dia tuh berkata bahwa ibunya itu yang sebenarnya adalah Cecilia. Dan Cecilia itu adalah ibu yang biasa dia bilang atau dia bercerita gitu dengan orang yang tidak dilihat oleh kita atau tidak dilihat oleh manusia. Jadi itu dia kayak ngomong sama orang tapi orang itu nggak ada gitu loh. Nah itu yang disebut sama ibunya dia itu, dan dia bilang Isabella harus membunuh itu, ibunya yang asli itu, karena biar dia bisa menyelamatkan dunia ini. Oke, jadi sekian cerita yang bisa aku sampaikan. Jadi mungkin kan kita juga nggak tahu, mungkin ini juga akibat dari perceraian itu bisa mengakibatkan seperti ini pun kita nggak tahu. Jadinya kalau bisa lah ya, jangan memutuskan hubungan keluarga itu, karena yang nantinya yang dapat dampaknya itu anak kita kalian semua kan, kasihan juga masa depannya. Kita juga nggak tahu, harusnya yang kita bisa mendampingi gitu, dia nggak ada yang memberikan kasih sayang gitu kan, jadi pasti beda rasanya gitu. Oke, jadi sekian dulu pembahasan kali ini, hanya sebegitu singkat. Mohon maaf jika ada salah kata atau nama atau perkataan dari tadi yang aku salah ucap, aku minta maaf. Aku minta bantuannya untuk kalian support channel ini agar bisa berkembang lebih lagi dan aku bisa lebih sering upload video, biar buat menghibur kalian, walaupun nggak menghibur juga, setidaknya buat ngilangin gabut kalian lah. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.